Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pilihan kata atau yang disebut juga dengan diksi. Pengertian diksi yaitu diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Dengan kata lain, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Ciri-ciri diksi yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat ketepatan pemilihan kata. Yang pertama yaitu membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan kebalikannya, konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Kemudian membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kata yang hampir bersinonim, misalnya adalah, ialah, yaitu, merupakan, dalam pemakaiannya berbeda-beda. Lalu membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya, misalnya inferensi atau kesimpulan, dan interferensi atau saling mempengaruhi, syarat, penuh atau bunting, dan syarat, yaitu ketentuan. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Kemudian, syarat selanjutnya yaitu menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Berhomofoni, misalnya bank dan bank, ketahanan dan ketahanan. Dan berhomografi, misalnya apel buah, apel upacara, buku ruas, dan juga buku kitab. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Kata konkret atau kata khusus misalnya minggu, serapan, dan berenang. Syarat selanjutnya yaitu menggunakan imbuhan asing atau jika diperlukan harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya dilegalisir seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Kemudian menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya, sesuai bagi seharusnya sesuai dengan. Lalu menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik karangan ilmiah, sebaiknya menggunakan kata khusus. Misalnya, mobil merupakan kata umum, Corolla merupakan kata khusus, sedan buatan Toyota. Kemudian menggunakan kata yang berubah makna secara cermat, misalnya isu berasal dari bahasa Inggris issue, berarti publikasi, kesudahan, perkara. Isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin atau desas-desus. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti dan Zain. Jenis-jenis diksi. 1. Berdasarkan makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi ialah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut. Sedangkan makna konotasi ialah makna yang bukan makna sesungguhnya dari makna kata itu sendiri. Contoh, ibu membuatkan aku kopi yang sangat nikmat pagi ini. Denotasi kata kopi menunjukkan makna sebenarnya. Kulit Budi terlihat seperti kopi. Konotasi negatif. Kata kopi menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sindiran. Yang kedua, berdasarkan makna leksikal dan gramatikal. Leksikal ialah makna kata yang berdasarkan kamus. Leksikal dapat disebut juga leksikon atau makna kata berdefinisi. Contoh, miskin ialah ketika seseorang tidak mampu dan kekurangan secara finansial. Gramatikal ialah makna kata yang terjadi karena 1. Terdapat imbuhan contoh lukisan dilukis pelukisan.
diletakkan pada frase, klausa atau diberi intonasi. Contoh, pelukis itu merupakan orang yang sangat terkenal. Pada lukis menunjukkan orang. Ketiga, berdasarkan makna referensial dan non-referensial. Makna referensial ialah makna kata yang menunjukkan sesuatu. Contoh, kantor bupati terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kata jalan menunjukkan kepada sesuatu tempat. Sedangkan makna non-referensial ialah makna kebalikan dari referensial. Contoh, aku baru saja pulang dari kantor bupati akan tetapi aku lupa alamatnya. Kata tetapi mengacu pada kata non-referensial. Yang keempat, berdasarkan makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ialah makna kata yang mendeskripsikan kata itu sendiri. Contohnya, minggu ini aku dan keluargaku akan berlibur ke puncak. Kata puncak mendeskripsikan daerah dataran tinggi. Sedangkan makna asosiatif ialah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut. Contohnya, hati orang itu sangatlah putih. Kata putih itu memiliki hubungan dengan bersih dan suci. Yang kelima, berdasarkan makna kata dan makna istilah. Makna kata ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Contohnya, kata panas dapat menunjukkan cuaca, dapat menunjukkan suhu, dan dapat menunjukkan benda. Sedangkan makna istilah ialah makna kata yang bersifat mutlak karena hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Contohnya, kata panas hanya dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu makanan yang baru saja matang. Yang keenam, berdasarkan makna kias dan makna lugas. Makna kias ialah kata yang digunakan untuk mengutarakan makna secara tidak langsung. Contohnya, gadis itu seperti bunga yang bermekaran. Kata bunga menunjukkan makna cantik jelita. Makna lugas ialah jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kias. Contohnya, bunga di halaman rumahku sangatlah indah. Kata bunga menunjukkan makna yang jelas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jovan. Tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Ketetapan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Diksi juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Diksi adalah pilihan kata yang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh. Fungsi diksi membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman, pencapaian target komunikasi lebih efektif, pembentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, dan melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.